Selamat bergabung dengan channel YouTube saya, Kari Papahan. Kali ini dalam rubrik wisata dengan tema mengapa monyet mulai menyasar warung di kawasan wisata Parapat. Belum lama ini, di suatu pagi hari ketika singgah di salah satu warung di kawasan wisata Parapat, khususnya di tempat yang disebut juga dengan kawasan penatapan Danau Toba Parapat, ada peristiwa yang ganjil yang jarang terjadi selama ini, yaitu tiba-tiba ada 2 ekor monyet mau memperebutkan makanan yang mau dipesan di warung. Peristiwa-peristiwa seperti ini tentu selama ini dapat dikatakan adalah jarang ditemui. Padahal sebagai kawasan wisata sudah seharusnya bisa memberikan ketenangan bagi para pengunjung ketika menikmati menu-menu yang ada di warung penatapan Parapat, tidak mengalami gangguan-gangguan seperti misalkan dari kera atau sejenisnya. Kalau ditelusuri atau diamati lebih jauh, tentu ada faktor penyebab kenapa bisa terjadi demikian. Ya, salah satu faktor penyebabnya yang mungkin adalah karena semakin sempitnya daerah habitat dari monyet atau beruk atau sebutan lain di kawasan Danau Toba Parapat. Oleh karena itu, mengingat pengembangan kawasan Danau Toba, kehadiran atau menyasarnya binatang monyet atau sejenisnya ke warung-warung makan, warung minum di sekitar penatapan Danau Toba Parapat, ya perlu tentunya dikendalikan supaya tetap semakin bagus di hari-hari yang akan datang. Tentu untuk itu bisa ditempuh berbagai alternatif, ya mungkin 3 diantaranya, antara lain yang pertama, ya tetap mengembalikan habitat dari komunitas monyet ke komunitas yang sebenarnya dengan tetap menjaga kerimbunan hutan, tidak membakar hutan dengan sembarangan misalnya, sehingga selalu tersedia kebutuhan-kebutuhan dari monyet tersebut di habitatnya. Sedangkan yang kedua, dalam rangka pengembangan kawasan wisata Danau Toba, ya bisa juga tentunya dikembangkan kawasan wisata dengan tema Taman Monyet di kawasan Danau Toba, sehingga komunitas monyet misalkan di taman wisata yang dimaksudkan bisa menjadi lebih teratur dan juga di dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Sedangkan yang ketiga, ya dimungkinkan kalau ada peluang untuk membangun daerah-daerah penangkaran komunitas monyet di kawasan wisata Danau Toba, baik dengan sistem yang terbuka maupun sistem yang semi terbuka maupun tertutup. Untuk bagian atau upaya penangkaran ini tentu juga bisa dilakukan berbagai hal yang terkait dengan komoditi, kalau itu dimungkinkan dengan komoditi monyet misalkan, melalui penangkaran yang telah dilakukan, sehingga nanti keseimbangan populasi
dari komunitas monyet bisa tetap seimbang. Terkait dengan 3 hal tersebut, dengan 3 upaya yang dimaksudkan, maka ada baiknya pihak-pihak atau instansi terkait dengan pengembangan Danau Toba, termasuk tentunya melalui pemda-pemda yang terkait dengan atau yang terhubung dengan kawasan wisata Danau Toba, bisa membuat program atau anggaran untuk pengembangan atau pengendalian komunitas monyet di kawasan wisata Danau Toba, khususnya di kawasan penatapan Danau Toba. Sedangkan dari sisi perusahaan-perusahaan yang memiliki dana sosial yang disebut juga dengan corporate social responsibility atau dana sosial perusahaan, kiranya bisa membuat anggaran atau pendanaan untuk program-program pengendalian komunitas atau kehadiran populasi monyet di kawasan wisata Parapat Danau Toba, sehingga bisa semakin tertata dengan baik, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang berdomisili di sekitar kawasan Danau Toba, baik yang ada misalkan di Kabupaten Simalungun, di Kabupaten Toba, dan di daerah sekitar yang lain. Tentu upaya-upaya itu perlu dilakukan ya supaya kehadiran komunitas monyet di kawasan wisata Danau Toba Parapat, khususnya di kawasan Panatapan, tidak sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan terjadi atau tidak terkesan sebagai hama bagi kawasan sekitar Danau Toba. Pengembangan-pengembangan itu tentunya akan semakin bisa memberi makna kepada kawasan wisata Danau Toba, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Semoga. Sekian dan terima kasih dari saya, Kardi Papahan,